Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Semoga dalam keadaan sehat walafiat. Perkenalkan, kami mahasiswa dari Yayan Kendari, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan, Program Studi Manajemen Pendidikan Islam. Video ini kami buat untuk mempresentasikan tugas kami tentang pentingnya inovasi pendidikan dalam suatu lembaga pendidikan. Semoga video ini bermanfaat. Selamat menyaksikan. Yang perlu kita ketahui adalah hakikat dan karakteristik inovasi pendidikan. Hakikat inovasi pendidikan, pertama, inovasi merupakan kata Latin yaitu innovation, yang artinya adalah pembaruan atau perubahan. Dan kemudian untuk kata kerjanya yaitu lenovo, artinya memperbaharui atau merubah. Dan kata inovasi merupakan suatu ide, gagasan ataupun metode untuk merubah sesuatu yang ada menjadi lebih baru lagi. Dan kemudian hal ini diperkuat oleh Saifuddin dalam bukunya yang berjudul Inovasi Pendidikan, yang mengatakan bahwa inovasi pendidikan merupakan segala suatu inovasi dalam bidang pendidikan, baik berupa ide, metode, alat ataupun barang yang digunakan dalam bidang pendidikan untuk mencapai suatu segala tujuan pendidikan dan memecahkan masalah pendidikan. Dalam hal ini adalah konflik dalam pendidikan. Karakteristik inovasi pendidikan. Karakteristik inovasi pendidikan merupakan ciri-ciri atau karakter yang dimiliki oleh suatu ide, gagasan, barang atau metode yang bisa dirasakan dan diamati oleh seseorang maupun sekelompok orang. Dalam hal ini adalah masyarakat, baik berupa hasil invensi atau discovery untuk mencapai suatu tujuan pendidikan dan memecahkan salah satu masalah yang ada pada bidang pendidikan. Jadi pada intinya adalah hakikat dan karakteristik inovasi pendidikan digunakan untuk mencapai suatu tujuan pendidikan, dalam hal ini adalah mencerdaskan kehidupan bangsa dan juga memecahkan suatu konflik yang ada pada bidang suatu pendidikan. Berbicara tentang model-model inovasi pendidikan. Nah, untuk model-model inovasi pendidikan kami mendapatkan pendapat dari ahli dari Amerika Serikat yang mengatakan bahwa ada 3 model dalam perubahan atau inovasi pendidikan. Yang pertama yaitu model penelitian, pengembangan, dan difusi, di mana model ini memiliki pemikiran bahwa seseorang memerlukan perubahan. Perubahan yang dimaksud yaitu penelitian, pengembangan, dan difusi. Kemudian model yang kedua yaitu model pengembangan organisasi, di mana model ini berorientasi pada suatu organisasi daripada sistem sosial, di mana yang disebut adalah sekolah atau madrasah, sehingga sekolah harus mempersiapkan diri untuk mengatasi masalahnya sendiri. Dan kemudian adalah metode konfigurasi, di mana mode ini harus menekankan bahwa suatu inovasi harus dilakukan secara komprehensif atau berurutan, di mana strategi inovasi yang ada pada suatu madrasah atau sekolah harus dilakukan secara berurutan agar kemudian tidak menjadi suatu masalah dalam suatu bidang pendidikan. Ini saya akan menjelaskan mengenai sasaran dari inovasi pendidikan. Ada beberapa hal yang perlu kita ketahui dalam sasaran inovasi pendidikan menurut ahli Lamhot Bahrani Zahombi. Dalam penerapannya, inovasi pendidikan memiliki sasaran atau bentuk yang terkena dampaknya. Seperti yang pertama, guru. Sasaran utamanya adalah guru. Jadi sebagai seorang pendidik, guru berada di garda terdepan dalam memastikan kelangsungan belajar siswa di kelas. Keahlian pendidikan guru pasti akan mengubah pengetahuan dan moral bagi siswa. Ada beberapa langkah-langkah yang harus dilakukan oleh guru untuk melakukan perubahan atau inovasi. Yang pertama, membuat rencana pelajaran. Yang kedua, melaksanakan pembelajaran. Yang ketiga, menangani tugas administrasi. Yang keempat, menjalin komunikasi yang baik. Yang kelima, meningkatkan keterampilan. Dan yang terakhir, mengembangkan keterampilan. Sasaran yang selanjutnya yaitu siswa. Siswa adalah tujuan utama dari pendidikan. Jadi, nilai siswa dapat dijadikan sebagai tolak ukur keberhasilan proses pembelajaran. Namun, siswa perlu dilibatkan dalam inovasi meskipun hanya dilakukan dalam bentuk rujukan seperti belajar dari inovasi atau mengkomunikasikan pengetahuan yang diperoleh antar siswa. Adapun sasaran yang selanjutnya yaitu kurikulum. Nah, kurikulum merupakan pedoman bagi guru untuk belajar. Oleh karena itu, segala inovasi yang diterapkan di sekolah harus terlebih dahulu diselaraskan dengan kurikulum. Tanpa adanya kurikulum, inovasi tidak dapat mencapai tujuannya. Inovasi kurikulum dapat diartikan sebagai gagasan utama menciptakan kurikulum baru
dengan memaksimalkan potensi pemecahan masalah. Sasaran selanjutnya adalah fasilitas. Inovasi fasilitas, sekolah tidak bisa diabaikan begitu saja. Tanpa peralatan yang memadai, pembelajaran tidak akan bermanfaat. Adapun sasaran yang terakhir yaitu masyarakat. Masyarakat secara tidak langsung menjadi sasaran inovasi. Mengapa demikian? Karena inovasi memiliki dampak langsung pada siswa. Baik, di sini saya akan membawakan materi mengenai strategi pencapaian inovasi pendidikan. Nah, strategi inovasi pendidikan menurut Syafarudin merupakan salah satu faktor yang ikut menentukan keberhasilan dan efektivitas perubahan sosial, tergantung pada ketepatan penggunaan strategi. Nah, strategi inovasi pendidikan adalah rencana atau pendekatan yang digunakan untuk mendorong dan mengimplementasikan inovasi dalam konteks pendidikan. Strategi ini bertujuan untuk memfasilitasi pengembangan, penerapan, dan pengintegrasian. Ini saya akan menjelaskan poin kelima terkait peran kepala madrasah atau kepala sekolah sebagai inovator pendidikan. Jadi seorang kepala sekolah perlu menjadi inovator karena untuk memberikan motivasi terhadap guru dan juga tenaga pendidikan dalam menjalankan tugas dan juga fungsinya. Karena setiap guru dan juga tenaga pendidikan itu memiliki karakteristik yang berbeda satu sama lain sehingga memerlukan perhatian khusus terhadap guru dan juga tenaga pendidikan. Jadi ada 4 peran kepala madrasah sebagai inovator. Apa saja? Yang pertama ada partisipasi. Kenapa partisipasi? Karena seorang guru atau tenaga kependidikan jika diberikan keterlibatan dalam pengambilan keputusan, maka mereka cenderung memiliki rasa tanggung jawab, bahkan juga mereka berupaya untuk mewujudkan keputusan yang telah disepakati. Kemudian yang kedua ada komunikasi. Karena seorang guru dan juga tenaga pendidikan jika diberitahukan hasil yang akan dicapai, perubahan, kemajuan yang akan dicapai, maka mereka cenderung akan saling bekerja sama dan juga merasa bagian dari kelompok. Kemudian yang ketiga ada pengakuan. Jadi jika seorang guru dan juga tenaga pendidikan jika diberikan penghargaan atas kinerja yang telah dihasilkan, maka mereka akan berusaha lebih bekerja keras. Kemudian yang keempat terakhir adalah pendelegasian wewenang. Jadi seorang kepala sekolah, seorang kepala madrasah seharusnya memberikan sebagian wewenang, mendelegasikan tanggung jawab terhadap guru tenaga pendidikan yang poin yang keempat atau poin yang terakhir yaitu pendelegasian wewenang. Jadi seorang kepala madrasah seharusnya atau sebaiknya mendelegasikan sebagian tanggung jawabnya terhadap guru dan juga tenaga pendidikan yang mau bertanggung jawab atas tanggung jawab yang diberikan, sehingga mereka merasa dipercaya dan juga merasa diberdayakan. Ini saya akan menjelaskan mengenai pengembangan inovasi pendidikan dan perbaikan madrasah atau sekolah berkelanjutan. Jadi pengembangan inovasi pendidikan dan perbaikan madrasah atau sekolah berkelanjutan sangat penting dalam meningkatkan kualitas pendidikan. Inovasi pendidikan memungkinkan madrasah atau sekolah untuk menyesuaikan diri dengan perubahan sosial, teknologi, dan ekonomi, serta meningkatkan kemampuan siswa dalam menghadapi tantangan global. Nah, ada beberapa argumen yang mendukung pentingnya pengembangan inovasi pendidikan dan perbaikan madrasah atau sekolah berkelanjutan, yaitu pertama, meningkatkan kualitas pendidikan, dan yang kedua, meningkatkan kemampuan siswa, dan yang ketiga, meningkatkan kemampuan guru, dan yang keempat, meningkatkan keefektifan madrasah atau sekolah, yang kelima, meningkatkan kemampuan masyarakat, dan yang keenam, meningkatkan keberlanjutan dengan cara meningkatkan kemampuan siswa, kemampuan guru, dan kualitas pendidikan. Dan yang ketujuh, meningkatkan kualitas sumber daya manusia. Dan yang kedelapan, meningkatkan akses pendidikan. Yang kesembilan, meningkatkan kualitas pelayanan pendidikan. Dan yang terakhir, meningkatkan keberdayaan.
Selanjutnya, untuk kegagalan dan keberhasilan dalam inovasi pengembangan madrasah atau sekolah, sebenarnya inovasi pendidikan dalam suatu madrasah ataupun sekolah bisa saja gagal ataupun berhasil tergantung daripada faktor yang mempengaruhinya. Untuk kegagalan, yang pertama karena perkiraan inovasi yang tidak akurat, yang kemudian kedua yaitu karena keterbatasan anggaran, yang ketiga karena konflik atau masalah yang tidak sehat, dan kemudian yang keempat karena kekuatan dan kekuasaan pusat, dan yang kelima yaitu perubahan perilaku guru. Kemudian untuk keberhasilan sendiri, yang pertama karena kepemimpinan yang efektif, kemudian yang kedua adalah partisipasi guru yang semakin tinggi, yang ketiga kontekstualitas, yang keempat kooperativitas, dan yang kelima adalah kualitas tenaga pendidik. Seperti yang sering kita dengar bahwasannya semakin tinggi tingkat partisipasi seorang, maka akan semakin besar rasa memiliki. Dan kemudian semakin tinggi rasa memiliki, maka semakin besar rasa tanggung jawab. Dan semakin tinggi tingkat rasa tanggung jawabnya, maka akan semakin besar rasa dedikasinya terhadap suatu lembaga, dalam hal ini madrasah ataupun sekolah. Terima kasih. Nah, itulah tadi hasil video presentasi kami terkait dengan pentingnya inovasi pendidikan dalam suatu lembaga pendidikan. Dan untuk teman-teman yang menonton ini, semoga bisa dipelajari dan kemudian menjadi pengalaman belajar untuk teman-teman, bisa diaplikasikan kepada saudara-saudara yang ada di luar sana. Kemudian untuk teman-teman jangan lupa subscribe, share, dan like untuk video yang menarik selanjutnya. Semoga bisa menjadi amanah bagi kita semua. Kami ucapkan mohon maaf atas kesalahan yang kami buat dalam video ini, dan juga wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.